Iwan. Waalaikumsalam Ibu Devi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Ya. Alhamdulillah Mr. Iwan, baik hari ini kita akan melaksanakan percakapan tentang observasi. Di sini izinkan saya nanti untuk mengamati proses pembelajaran Mr. Iwan ketika Mr. Iwan mengajar di dalam kelas. Boleh. Ataupun dikenal dengan istilah supervisi kelas. Adapun tujuan diadakan supervisi di kelas yaitu tentunya untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang dilakukan oleh Mr. Iwan. Dan tentunya kenapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi, karena memang ini persiapan awal ya Mr. ya, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap untuk memberi pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Sebelumnya izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan ya kepada Mr. Iwan. Yang pertama adalah apa tujuan pembelajaran yang ingin Mr. Iwan capai dalam proses pembelajaran di kelas ini? Baik Ibu, nah nanti rencana yang saya akan lakukan di kelas 9 itu saya akan melakukan pembelajaran di materi descriptive text. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas yaitu di sini bisa saya lihat ini ada materi saya, yaitu siswa mampu mengidentifikasi, menjelaskan, dan menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif dengan benar. Baiklah, saya ulang ya. Tujuan pembelajaran Pak Iwan, Mr. Iwan tadi adalah setelah mempelajari deskriptif teks, peserta didik mampu mengidentifikasi, menjelaskan, dan menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks deskriptif, lisan, tertulis secara kritis, kreatif, dengan benar. Begitu ya Pak ya? Ya, itu tujuan pembelajarannya. Baik, seperti yang Mr. Iwan untuk tujuan pembelajarannya. Untuk pertanyaan kedua, apa area pengembangan yang ingin Mister capai dalam pembelajaran ini? Ya, ketika di dalam kelas nanti saat saya melakukan pembelajaran, saya ingin memfokuskan untuk pembelajaran berdiferensiasi Bu, karena saya pikir pembelajaran berdiferensiasi ini itu ibaratnya dalam kurikulum mereka sangat ditekankan, sehingga saya mau mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya diferensiasi konten dan proses. Dan berikutnya saya ingin melakukan keterampilan KST Bu, yaitu lebih fokus untuk pengenalan diri. Karena saya pikir ada baiknya sebelum kita memberikan pembelajaran, alangkah baiknya guru ini tahu dulu apa sih perasaan mereka saat mereka melakukan pembelajaran, apakah mereka senang, sedih, kecewa, dan seterusnya. Nanti sebelum memulai pembelajaran, saya akan mencoba bertanya terkait apakah emosi yang mereka rasakan, sehingga guru menjadi lebih peduli terhadap apa yang mereka rasakan. Seperti itu poin dari KSD. Baik ya Mr. Iwan ya, berarti nanti area pengembangan yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi proses, konten, dan KSE-nya yaitu menanyakan perasaan pada saat waktu sebelum memberi pembelajaran, yaitu sadar diri. Betul ya Mister ya? Kemudian bagaimanakah rancangan pembelajaran yang Mister Iwan laksanakan, baik itu metode ataupun strateginya? Untuk metode pembelajaran yang saya akan pakai, saya akan mencoba metode berbasis masalah itu. Jadi di sana metode berbasis masalah atau PBL, saya angkat pembelajaran awalnya mulai dari masalah. Jadi mereka itu lebih ibaratnya penasaran, kenapa sih saya mempelajari ini? Nah, jika kita memberikan masalah, mereka akan ibaratnya tertarik untuk mencari jawaban atas permasalahan. Karena saya pikir ketika mereka itu tidak butuh terhadap sesuatu, mereka seperti terkesan tidak peduli.
Nah, saya ingin menekankan mereka itu butuh dulu karena ada masalah yang mereka harus pecahkan. Nah, problem based learning atau PBL ini saya rasa adalah metode yang cukup baik. Di sana juga kita akan melakukan kerja kelompok. Jadi mereka akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah-masalah yang akan saya berikan. Di kelas juga saya nanti akan menggunakan FADD, yaitu kertas yang akan mereka kerjakan secara bersama-sama. Seperti itu. Pak Iwan. Kemudian untuk media pembelajaran sendiri, media apa yang Mr. Iwan pergunakan dalam pembelajaran? Untuk media pembelajaran agar menunjang proses pembelajaran saya nanti di kelas, saya akan menggunakan pembelajaran yang berbasis teknologi, yaitu IT. Nah, nanti ketika di kelas saya akan membawa penunjang seperti laptop, tentunya internet. Berikutnya saya akan menggunakan proyektor agar membantu proses pembelajaran di kelas nanti. Baik, kira-kira kapan waktu pelaksanaannya, hari apa dan kelas berapa? Besok hari Selasa Ibu, tanggal 15, saya ada kelas pembelajaran di kelas 9. Jadi kira-kira habis istirahat pertama mungkin bisa Ibu untuk melakukan supervisi. Baiklah Mr. Iwan, alhamdulillah pertanyaan sudah terjawab semua ya. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali di kelas Mr. Iwan untuk melaksanakan kegiatan supervisi kelas, dan akan saya lakukan observasi terkait pembelajaran yang akan Mr. laksanakan. Kemudian Mr. setelah nanti saya melakukan kegiatan observasi ya, kita akan bertemu kembali dalam kegiatan pasca observasi yang nantinya akan dihadiri oleh pengajar praktik saya, yaitu Pak Wahyudi Asmoro dan Mr. Iwan. Lalu pertanyaan terakhir, Mr. Iwan, saya ingin tahu kira-kira apa sih yang diharapkan dari percakapan kita hari ini, Mr. Iwan? Tentunya harapan saya saat melakukan observasi dan nantinya pasca observasi, saya harap pembelajaran saya lebih baik lagi Ibu. Ketika nanti Ibu melakukan observasi, Ibu bisa memberikan saya masukan ketika saya melakukan ibaratnya pembelajaran yang tidak tepat, sehingga kedepannya saya menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar Mr. Iwan ya. Dan terima kasih sekali lagi atas waktu untuk percakapan pra observasi hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan supervisi nanti Mr. Iwan. Terima kasih Mr. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita kembali lagi di pelajaran bahasa Inggris. Tapi bisa mau tanya dulu kabar kalian ya. How are you today? Ya, Mbak. How are you today? Hari ini kita akan lanjutkan lagi pelajaran bahasa Inggris kita. Tapi sebelum itu kita ingin tahu dulu nih apa perasaan kalian. Perasaan dalam bahasa Inggris itu namanya feelings. Apa? Feelings. Nah, di sini ada beberapa emosi atau feelings yang bisa kalian lihat. Nah, ya. Kita akan cari tahu sama-sama kira-kira perasaan kalian pada siang hari ini apa. Silakan kalian pilih satu emosi atau ekspresi dan tulis di dalam kertas satu lembar. Contoh ya, misalkan akan memberikan contoh. Tired, ya gambarnya panasan ya, ini tired itu lelah ya, lelah, tired. Silakan tulis tired dan gambarkan emoticonnya di kertas. Coba ya, Mister kasih waktu 30 detik, selesai ya. Silakan tuliskan emosi kalian, motivated, takut, surprise, excited, dan sebelumnya. Ini selesai kita lanjut. Ya, silakan 30 detik dari sekarang tuliskan emosi
emosi yang kalian rasakan hari ini? Apakah kalian lelah? Itu bahasa Inggrisnya tired. Apakah kalian sekarang lagi kesakitan? Sakit itu hurt. Ada ya? Jangan-jangan nervous. Tulis nervous. Kertasnya disobek karena nanti kita akan ngumpulin kertas ini. Ya. Write down your feelings. What are your feelings? Ada angry. Ya. Angry itu boros. Ini lagi depresi, motivated, termotivasi, scared itu takut, bored itu bosan, anxious itu kayak hampir ragu-ragu, shock itu terkejut, kayak lelah, surprise sama terkejut, excited dan seterusnya. Banyak ya. Silakan pilih gambar yang sesuai dengan feelings atau emosi kalian. Digambar ya, Mister? Tulis. Kita akan lihat apa sih. Jujur aja nggak apa-apa ya. Kalau kalian hari ini capek, tulis aja tired, ya, lelah. Sepuluh detik aja selesai ya. Ya. Kita Nggak buka gambarnya? Tadi tulis. Ini ngantuk kan? finish. Pilihannya ya. Jujur nggak masalah, tidak ada nilai. Finish ya, lama-lama. Oke ya, kita sudah selesai dengan emosi atau feelings kalian. Kita akan lanjut pelajaran kita. Kita akan lanjutkan pelajaran minggu lalu tentang teks deskriptif. Ada hewan-hewan yang sudah kita pelajari ya. Kita akan lihat hari ini kita akan mempelajari hewan yang lain selain bekantan. Apalagi sudah Gorila. Ada mampu dan ayo request satu hewan yang akan kita munculkan di layar depan. Kita mau hewan apa? Anjing. Gorila. Panel. Nih ya, ini siapa? Gambar. Landi itu apa? Tapi ya dari gini. Yang ini dari yang tadi. Ini gitu. That's the picture of Gorila. Nah, kita akan melihat karakteristiknya ya. Gorila, karakteristiknya. Kita lihat hairnya atau rambutnya. Gambar. Ini merah. Coklat. Oke, brown. Coklat. Bawah ini badannya. Apa lagi ya? Matanya. Bentuknya seperti apa? Yellow. Oke, yang makanya bulat dan seram dan tampan. Ya. Ini Berkarisma. kelompoknya ini tampan ya. Oke. Berkarisma. Kita akan coba bermain bersama-sama, yaitu bermain kuisis tentang hewan. Oke, yang menjawab kalian ya. Anggaplah di depan ini adalah layar sentuh yang Mister tunjuk. Silakan maju ke depan dan mencet ya, press the button. Ini seolah-olah api besar ya. Silakan mencet jawabannya. Nanti Mister sudah lihat pasti mau tunjukkan ya. Silakan maju di depan. Apa saja? God. Kasih tepuk tangan dong. Boleh pilih satu teman, tapi temennya harus girl atau cewek. Pilih siapa cewek, terserah. Motornya masa mau misal? Oke.
menbur ya elek. Ayo jangan lama-lama. Kan ngene bul dewe, bul. Ngene mesti. Ngene. Enggak Siapa? Sekalian ya. Silakan maju ke depan, Siti. Kita lihat jawaban Siti ya. Nah, kasih tepuk tangan dong. Boy, pilih satu anak. Siapa? Raffi. Aku kameramen, enggak kijak. Aku ini enggak kijak loh. Oke, next cewek boleh tunggu sana. Siapa yang mau? Kalau nggak mau, Raffi tunjuk. Siapa Raffi? Bebas, berarti saya tunjuk ya. You sini, baju di depan. Silakan dikerjakan. Number 3. Oke, wah, iya. Oke, yang benar jawabannya ya. Cukup atau sudah? Atau lanjut? Itu lagi ya. Kalau kita nggak banyak, terakhir lah. Enggak begitu. Jawab. Ya orang kan ini enggak kijak. Jenenge ya. Kuning. Sen, kuning sen. Silent ya. Tadi kalian sudah mencoba menjawab bahasa Inggris ya beberapa hewan dan bisa lihat jawaban kalian sudah benar ya. Kita kasih tepuk tangan untuk kelas 9. Berikutnya kita akan mencoba mengerjakan bersama-sama tentang teks deskriptif, tapi kita akan melakukannya secara berkelompok. Ada sekitar 6 kelompok. Sekarang berhitung. Kira-kira kalau 6 kelompok, satu kelompok berapa? 5 ya, bisa 5, bisa 6. Dalam hitungan ke 10, 1 kelompok terdiri 5 anak, selesai ya. Silakan buat kelompok isinya 5 anak. Ya, bedanya Kalau ini tidak wae lucu. Malah cibul. Aduh banget. Jambi. Ya misalnya enggak rampung. Jok nih kayak. Buat kelompok. Iya kelompok ya. Kelompok juga ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini mana kelompoknya? Pan dikit nih pan. Ini kelompok mana? Ini kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ini kelompok. Ya ini. Kita akan kelompok ini. Ini bagian kelompoknya. Ini 6 nih. Ini 6 ya. Ini oke semua ini nggak apa-apa. Segini ya. Yang ini kalian 5. Separuh itu tadi. Nah ini toh. Nah, misal ini toh. Sudah. Bisa dengerin ya. Misalnya punya 6 teks, setiap kelompok itu teksnya different atau berbeda. Ada Komodo Dragon. Lihat ya. Setiap teks nanti ada 10 soal yang kalian harus kerjakan bareng. Kerjainnya di teks emosi tadi. Ya. Apa tadi ya? Teks kedua ada teks berjudul The Python. Ya, ulang.
Le, piton nih. Teks ketiga, eagle. Eagle. Ketika Teks selanjutnya ada ibu. Apa ibu? kuda di Kudanil. Berikutnya ada the deer. Deer itu adalah apa ini? Ujang atau ujang. Cita. Apa cita? Cita ya. Nah, ada 6 Apa? teks. Tiga apa? Teksnya itu lang apa ulo? berbeda-beda menurut setiap kelompok. Lang apa ulo? Sama gini lah. Nah, tapi kalian punya teks favorit nggak? Kita mau dari mana? Kita dari sini aja ya. Dulu ya. Ini kelompok 1 kita enggak. Kalian mau teks hewan apa? Kono gile. Ini kelas. Piton wae yo. Piton lo gile. Mana nih? Tiga ya. Nanti kalau gitu. Ini Adanya apa aja misalnya? ada eagle, ada hippo. Eagle. Kalian semua ini eagle. Kalian apa? Benar dulu nggak ya? Insya Allah. Kalian tersisa hippo sama deer. Ini ya. Tiga nggak masalah. Oke. Kalian tersisa deer. Yang masih tak wes. Soalnya silakan kalian nggak usah tulis, langsung jawab di kertas yang tadi, kertas emosi tadi ya. Aku punya kamera. Sekarang kita lihat teksnya berbeda-beda. Wih, ya. Aku aja tulis. Teksnya Di sana, Bi. Mantap, insya Allah. Iya coba, silakan diskusi atau bagi ke Kosong aja. Agak pindah lagi mulai gitu. Nenet. Agomo. kalau Apa yang beraku artinya mau aku mau terus? hanya bisa. Alvin Kafe nulis kok. Silakan kan dingin. Nanti ini apa tuh gini? yang kertas kuih, Pi. Pi, di sini yang kertas kuih. Agomo. Ya mana ini? Kamera ini beda, ini tak balik ini mumet nih. Silakan. Bagaimana kelam kepala botak menangkap rasanya? Ya, botik. Nomor 9. Kenapa mereka berbahaya? Populasinya berbahaya. Akan diburu atau dimakan? Ya. Apa arti simbol dari eagle di kelompok tertentu? Makanya Indonesia. Dia punya arti kalau kita kan berubah. Eagle di suatu tempat. Artinya apa? Kalau
Garuda itu Pancasila. Jawabannya ada di sini. Nomor 1. Well, di mana biasanya ibu dan diteruskan? 2. Berapa berat rata-rata dari ibu mil itu jantan? Berat dari jantannya mil itu berapa beratnya? Nomor 3. Nomor 3. Nomor 4. Seberapa banyak yang dapat dia makan dalam satu malam? Nomor 5. Why? Kenapa seperti itu menghabiskan banyak waktu di air? Apa karena kira-kira itu apa yang membuat itu proteksinya? Apakah punya sisi atau punya Nomor 7. Bagaimana info itu termasuk hewan yang bisa hidup sendirian? Kapan nih si kuda nil itu keluar dari air? Kapan? What are my secrets? Kira-kira hal apa yang membuat bentuk itu bahaya ukurannya? Ini ada kaki lebih. Sudah selesai belum? Sudah. Dengerin Mister ya. Itu kita akan lanjutkan minggu depan. Tapi sekarang dalam video ini pura-puranya sudah selesai. Ya, karena kan waktunya nggak panjang. Ingat ya. Jadi kalau Mister bilang sudah selesai, kalian bilang ya ini sudah selesai. Ya. Paham? Oke, sudah selesai. Hari ini kita sudah melakukan pembelajaran tentang apa? Yes. Sekarang Mister mau tanya, ya, perasaan kalian setelah mempelajari bahasa Inggris hari ini, apa perasaan kalian? Happy, enjoy dan sebagainya ya. Alhamdulillah. Jadi kita hari ini sudah melakukan pembelajaran tentang deskriptif teks dan kita akan lanjutkan pembelajaran ini di minggu depan, yaitu presentasi kelas ya, karena kita belum presentasi. Sebelum Mister akhiri pembelajaran, apakah ada hal yang ingin kalian tanyakan? Tidak. Baiklah, Mister akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Mister akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sehat dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya Devianti, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pesawaran. Pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya Mr. Iwan Saputra, dan alhamdulillah juga dihadiri oleh pengajar praktik saya Bapak Wahyudi Asmoro. Hari ini saya akan melaksanakan coaching pasca observasi proses pembelajaran di kelas. Baik Mr. Iwan. Ya, Bu. Apa kabarnya, sehat?
Alhamdulillah sehat hari Alhamdulillah ini. sehat. Pak Wahyudi alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semua ya Pak ya. Baik Mr. Iwan, menindaklanjuti supervisi kemarin yang Mr. Iwan laksanakan di kelas. Kira-kira apakah ada kendala Mr. Iwan yang hadapi? Oke, baik Bu Devi, sebelumnya saya minta terima kasih kepada Ibu sudah menyempatkan waktu untuk supervisi pembelajaran saya di kelas. Saya merasa pembelajaran saya memang butuh pendampingan karena kita tidak tahu apakah kekurangan kita orang lain yang bisa melihat. Jadi saya merasa sangat terbantu dengan adanya supervisi ini. Saya bisa melihat apakah saya mempunyai sisi yang butuh ditingkatkan. Saya merasa pembelajaran yang saya lakukan waktu di kelas itu ada beberapa yang tidak sesuai ekspektasi yang saya harapkan sebelumnya, dimana saya lebih memfokuskan tentang KSE, yaitu pengembangan diri ya Bu ya, Ya. dan diferensiasi baik itu konten maupun proses. Untuk diferensiasi konten dan proses ada hal yang tidak berjalan dengan baik. Salah satunya yang saya rasakan adalah pada saat melakukan diferensiasi proses, karena ternyata ada beberapa anak yang terlihat kurang aktif atau antusias dalam proses pembelajaran Ibu. Untuk pada saat melakukan proses pembelajaran, saya rasa persiapan yang saya lakukan itu cukup memakan waktu. Jadi ketika jam pelajaran sudah hampir selesai, saya tidak sempat lagi untuk masuk ke tahap akhir pembelajaran, sehingga saya tidak bisa melakukan ibaratnya kayak diferensiasi produk. Seperti itu sih Bu yang saya rasakan di kelas. Baik ya Pak ya, saya ulang lagi pembelajaran kemarin itu membutuhkan pendampingan ya Bu ya Pak ya. Iya. Agar kekurangan dalam pembelajaran bisa dilihat dan bisa disampaikan oleh saya sebagai observasi ya Pak, Mister ya. Iya. Nah pada saat diferensiasi kan ada dua, proses dengan konten. Jadi proses tadi Mister katakan bahwa ada beberapa anak yang kurang aktif dalam pembelajaran, dan pada waktu pembelajaran ada contohnya sepertinya kemarin presentasi kurang cukup ya Pak ya. Iya, kurang cukup. Berarti berdampak karena tadinya persiapannya sangat panjang ya Pak ya persiapannya. Jadi pas pembelajaran ininya tidak cukup melaksanakan presentasi, gitu ya Mister ya. Betul. Baik Mister, lalu kira-kira apakah kegiatan pembelajaran sudah sesuai seperti apa yang Mister harapkan? Seperti yang saya bilang sebelumnya, ada hal yang berjalan dengan baik, ada juga yang kurang mulus dalam perjalanannya. Yaitu yang berjalan dengan baik, saya rasa untuk KSE sudah berjalan dengan sangat baik. Di sana saya mau mencari tahu dulu apakah yang mereka rasakan itu sesuai dengan apa yang mereka katakan. Kadang-kadang kita tanya, how are you, gitu kan, mereka bilang I'm fine. Apakah itu benar? Saya ingin mengulik sedikit apakah mereka benar merasa baik-baik saja atau dalam masalah. Itu yang berjalan dengan baik menurut saya. Untuk proses pembelajarannya saya rasa masih ada hal yang butuh diperbaiki. Gitu sih Bu. Baik Mister Iwan, apakah aspek pada area pengembangan yang kemarin Mister Iwan sampaikan sudah tercapai semua? Ada yang sudah, ada juga yang belum. Ada yang belum tercapai. Baik, jika di skala ke dalam angka, kira-kira berapa angka yang bisa Mister Iwan capai dari proses pembelajaran kemarin? Antara 6 dan 7 mungkin ya. 6,5 berarti. Baik, Mister Iwan. Baik Mister Iwan, untuk Mister Iwan sendiri, Mister Iwan menilai Mister Iwan sudah mencapai angka tersebut ya, dari 6 sampai 7.
Baik, namun izinkan saya ya Mr. Iwan untuk menyampaikan hasil observasi yang saya catat dari kegiatan supervisi kemarin. Izinkan saya ya Mr. Iwan ya untuk menyampaikan hasil observasi, yaitu alhamdulillah Mr. Iwan sangat luar biasa. Semua berjalan dengan baik dan lancar ya Mr. ya. Seperti yang Mr. Iwan katakan tadi, KSE-nya semua berjalan dengan lancar ya. Salah satunya itu kesadaran diri yaitu anak-anak membuat emot ya. Iya betul. Iya, emosi ya. Bagaimana perasaan sebelum mereka memulai pembelajaran. Begitu ya Mr. Iwan ya. Alhamdulillah KSE-nya sudah bisa terlihat, dan ada diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Nah, prosesnya yang saya ini kemarin saya lihat Mr. Iwan sudah membagi dalam 6 kelompok ya Mr. Iwan ya, berdasarkan minat belajar kemarin ya. Minat ya, berdasarkan minat belajar. Terus pas dalam proses pembelajaran diferensiasinya sudah terlihat proses, yaitu Mr. Iwan berkeliling dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Dan Mr. Iwan juga kasih saran dan kasih bagaimana anak-anak itu bisa melakukan atau mengerjakan tugas dengan baik. Izin sekali lagi ya Mr. Iwan ya. Memberi saran ada baiknya dalam pembelajaran disertakan dengan keyakinan kelas, agar anak-anak selalu ingat dan sadar apa yang mereka sudah buat atas kesepakatan mereka yang mereka buat sendiri dalam kelas, dalam pembelajaran Mr. Iwan. Baik Mr. Iwan, kapan kira-kira Mr. Iwan melaksanakan semua pembelajaran tersebut, baik yang selain ada KSE yang sudah Mr. Iwan terapkan, selain KSE dan diferensiasi konten dan proses, nah yang saya sarankan tadi, dan tentang disiplin positif. Untuk mungkin minggu depan bisa Ibu. Jadi minggu depan saya ada kelas di 9C. Mungkin saya akan terapkan apa yang menurut saya terbaik di kelasnya nanti, seperti yang sudah Ibu katakan sebelumnya. Mungkin saya akan menerapkan itu tentang keyakinan kelas ya Bu ya. Iya. Itu minggu depan. Contoh keyakinan kelasnya bagaimana misalnya? Ya nanti sebenarnya kan keyakinan kelas sudah kita buat di awal pembelajaran waktu itu. Cuman waktu pembelajaran saya tidak menggunakannya. Jadi contoh penerapan keyakinan kelas, saya mungkin akan mengingatkan mereka lagi tentang keyakinan kelas bahasa Inggris, yaitu berpartisipasi aktif, terlibat penuh, dan sebagainya itu. Ya. Kemudian setelah dari apa yang sudah Mr. Iwan laksanakan, bagaimana nih perasaan Mr. Iwan sekarang? Saya merasa lega dan merasa wah, saya tidak berjalan sendiri di sini. Saya bisa mendapatkan pendampingan khususnya dari Ibu untuk memberikan efek yang baik terhadap pembelajaran saya di masa depan nanti. Saya merasa bahagia. Itu saja. Mr. Iwan. Baik, alhamdulillah Mr. Iwan, terima kasih atas coaching pasca observasi hari ini. Semoga apa yang sudah kita laksanakan dapat menjadi pembelajaran kita bersama ya Mr. ya, agar proses pembelajaran kita lebih baik ke depannya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih Mr. Iwan, terima kasih Pak. Sama Ibu. Terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.